Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Dalam situasi hari-hari ini mari kita tetap bersandar dan mengandalkan Tuhan senantiasa. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala aktivitas kami. Terima kasih untuk kuasa dan hadirat-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami ya Tuhan, dan berikan kami pengertian untuk memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yesaya pasal 24-25. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Yesaya pasal 25 ayat 4-5. Tertulis demikian. Sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya. Perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik, sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin, seperti panas terik di tempat kering. Kegaduhan orang-orang luar kau diamkan, seperti panas terik ditiadakan oleh naungan awan. Demikianlah nyanyian orang-orang yang gagah sombong ditiadakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, lebih dari 2,5 juta orang dari Ukraina telah mengungsi ke berbagai negara. Di antaranya adalah ke Polandia, Slovakia, Hungaria, Ceko, dan Jerman. Perang ini telah menyebabkan dampak kemanusiaan dan juga berpengaruh dalam berbagai bidang kehidupan kita. Sama halnya dengan di Indonesia yang kekurangan minyak goreng. Di Eropa juga sudah mulai terjadi kelangkaan karena minyak goreng berbahan bunga matahari dipasok dari Ukraina sebagai sumber terbesar. Harga bahan bakar juga meroket. Biasanya harga solar lebih murah, tapi sekarang lebih mahal daripada bensin. Mata uang euro dan mata uang berbagai negara di Eropa juga merosot nilainya terhadap dolar dan mata uang lainnya seperti rupiah. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran, dan terlebih lagi karena perang ini nampaknya masih akan terus berlanjut. Dan bila ada pemicu tertentu, perang ini bisa menjadi perang dunia ketiga. Kita perlu memahami berbagai situasi yang ada dan terus berjaga-jaga dalam segala hal, khususnya secara rohani, serta tetap mendoakan agar situasi kembali pulih dan normal kembali. Dalam Yesaya 24-25 tertulis tentang berbagai peristiwa yang sangat menggoncangkan di bumi akibat dari ketidaksetiaan dan pemberontakan bangsa-bangsa terhadap Tuhan. Bahasa yang dipakai dalam pasal 24 bersifat apokaliptik seperti di kitab Wahyu. Dan ini berbicara tentang situasi pada akhir zaman. Akan ada masa kesengsaraan besar yang terjadi atas bumi ini. Murka Allah akan melanda seluruh bumi karena manusia telah cemar akan dosa dan kejahatan serta tidak lagi mempedulikan Tuhan. Dalam situasi yang tidak terelakkan bagi semua orang, kita dapat tetap berharap kepada Tuhan, baik dalam pengertian secara lahiriah dan amat terlebih secara rohani. Tuhan menjadi satu-satunya tempat pengungsian bagi kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Istilah orang lemah dan orang miskin dalam ayat ini berbicara secara rohani, sama seperti yang tertulis dalam Matius pasal 5, yaitu orang-orang yang kekuatan dan pengharapannya hanya kepada Tuhan, orang-orang yang rendah hati dan senantiasa bersandar kepada firman Tuhan. Tuhan akan menghapuskan segala kecongkakan dan kesombongan manusia yang tidak mau percaya dan tidak mau mengenal Tuhan, serta tidak mau hidup menuruti firman-Nya. Kita membaca dalam Yesaya 25 ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi,
sebab Tuhan telah mengatakannya. Di dalam kerajaan Tuhan yang akan datang, segala kesedihan, kesusahan, dan kematian yang sekarang ini merajalela di seluruh bumi akan dilenyapkan dan tidak akan ada lagi. Yang ada hanyalah sukacita, kebahagiaan, dan kehidupan yang kekal. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tetap teguh dalam iman. Teruslah mengandalkan Tuhan. Nantikan kedatangannya dengan selalu berjaga dan bersiap sedia. Tinggallah selalu dalam firman-Nya, mendekat selalu kepada Tuhan, karena hanya dalam Tuhan Yesus kita dapat mengungsi dan jiwa kita mendapat ketenangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam apapun masalah dan persoalan hidup kita, berlarilah pada Tuhan dan alamilah sukacita dan kelegaan di dalam Dia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami baca, dengar, dan renungkan pada saat ini. Kami menyadari bahwa hanya Engkaulah Tuhan, satu-satunya tempat di mana kami dapat mengungsi dan berlari. Hanya Padamu Tuhan, jiwa kami mendapatkan ketenangan dan kelegaan. Firman-Mu mengingatkan kami kembali bahwa langit dan bumi ini akan berlalu. Semuanya akan lenyap. Tapi orang-orang yang benar, yaitu yang percaya dan berharap kepadamu, akan mengalami kebahagiaan dan keselamatan yang kekal. Kami mau berharap selalu kepadamu Tuhan, dan tinggal dalam anugerah-Mu. Terus berpegang pada firman-Mu, setia dalam iman kami kepadamu Tuhan Yesus. Dalam berbagai persoalan kehidupan yang terjadi, kami mau senantiasa mengandalkan Tuhan dan berpegang terus kepadamu ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Teguhkan dan kuatkan hati kami dalam segala situasi di akhir zaman, sehingga kami Engkau dapati setia sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan. Berkati kami di sepanjang malam ini. Lindungi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan Engkau menjamah dan menyembuhkan, dan berikan jalan keluar kepada setiap mereka. Kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.